Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus dengan pijakan-pijakan yang ada? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Ada tiga masalah besar umat Islam itu. Satu, kemiskinan. Dua, kebodohan. Tiga, perpecahan. Bahasa sederhananya kalau kita melihat situasi Indonesia masuk ke dalam skenario pecah belah adu domba. Pembahasan kita ini punya dua dalil. Jadi kalau ditanya apa dalilnya? Dalil Quran dan dalil kebangsaan. Pasal 29 ayat yang kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Berbakti, berkontribusi, melahirkan hal yang positif untuk bangsa, itu bagian dari ibadah bagi keyakinan umat Islam. Karena di mana bumi dipijak, di situ kita punya kewajiban untuk memakmurkannya. Dan Nabi Muhammad itu satu-satunya Nabi yang diviralkan dan wajib diambil komitmen di setiap pergantian generasi. Jadi tidak mungkin ada seorang Nabi diutus bertugas di bumi, kecuali komitmen pertamanya adalah komitmen memviralkan risalah Nabi Muhammad SAW di akhir masa dan membantunya. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jelas ya? Ya? Dan ingatlah, pahami, pelajari kata Allah. Ketika Allah mengambil komitmen pada setiap nabi yang akan bertugas di bumi, risalah mereka, sahnya mereka untuk menjadi rasul ketika mereka berkomitmen menguatkan risalah Nabi Muhammad SAW. Di antara sifat viral yang disebutkan pada setiap nabi itu, disampaikan bahwa nabi ini begitu punya sifat kasih sayang yang tinggi, punya sifat sosial yang luar biasa. Jangankan pada manusia, pada hewan dan tumbuhan pun itu sempurna. Nabi Isa itu punya kemiripan di sifat itu. Karena beliau datang pun memviralkan ajaran kasih. Karena itu umatnya menduga pada masa itu, mungkin ini Nabi yang terakhir. Karena itulah beliau sebutkan ciri yang kedua yang tidak bisa disamai oleh nabi-nabi sebelumnya. Yaitu walaupun dijamin surga sebelum wafatnya, turun surah sekaligus, Inna a'tainakal kautsar. Sebelum wafatnya surganya sudah diberitakan. Mulia di hadapan Allah, tapi tidak mengurangi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadahnya. Satu rakaat tahajudnya itu bisa sampai bengkak kakinya. Kita ini disebut manusia. Disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an ketika memiliki tiga unsur utama. Hilang salah satu, maka hilang kemanusiaannya. Satu, fisiknya, body-nya, tubuhnya. Karena itu kita disebut dengan bashar. 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Dan itu nama pertama yang Allah sebutkan untuk Adam, untuk membedakan antara fisik manusia dengan jin dan malaikat. Quran surah ke-15 ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara. Jadi kalau Anda ingin mengkaji, adik-adikku khususnya di sini, ayat-ayat tentang tampilan fisik dan pengelolaan nafsu, keluarkan semua kata basyar dalam Al-Qur'an. Kedua, ada yang disebut dengan akal. Disebut manusia bila ada akalnya. Lemah atau bahkan hilang akalnya, tidak ada akalnya, maka berubah sifatnya seperti hewan. Lahum qulubun la ya'qiluna biha. Kan? Di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat yang ke-179 itu. Ada orang-orang yang punya, diberikan oleh Allah itu akal,
tapi tidak bisa memfungsikannya. Maka di ujungnya ditutup ulaika kal an'am balhum adall. Maka manusia mesti memfungsikan dengan baik akalnya. Yang ketiga, itu ada rohnya. Roh. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi bir ruhi. Jadi kalau cuma ada fisik dan akalnya tapi tidak ada rohnya, maka itu mayit namanya. Ada mayyitun pakai tasydid, ada maitun pakai sukun. Kalau mayyitun, nah ini calon meninggal. Ini, okay? Itu mayyitun. Quran surah 39 ayat 30, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kalau tidak pakai tasydid, mayyitun itu artinya orang yang sudah wafat. Jadi tiga-tiganya ini mesti hadir. Iman ketika diucapkan lewat fisik, ya, lewat fisik kalau kita di lisan, iqrarum bil lisan, itu mesti tembus melewati akal sampai ke ruh, sampai ke sini. Tempat ruh itulah yang ada dalam nafas namanya. Di ruh ketika masuk ke dalam fisik, ke dalam tubuh kita, maka namanya berubah menjadi nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika masuk sawaituhu, masuk ke dalam fisik, wa nafsi wa ma sawwaha, berubah namanya dari roh menjadi nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia, maka manusia ini bisa bernafas. Muncul tanda-tanda kehidupan. Tempatnya nafas itu dalam kolbu. Nafas kolbu. Tempatnya kolbu ada di sodrun. Jamaknya sudur. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, secara cepat saja. Nah, nafas ini itu tempatnya iman. Tempatnya iman. Jadi tempat iman bersemayam itu nanti ada di bagian jiwa, bagian nafas yang nanti ya cara membangkitkannya itu yang disebut dengan takwa. Saya tidak akan masuk ke takwa dulu, saya ingin katakan dulu, orang-orang yang imannya benar kata Al-Quran, ketika diucapkan lewat fisiknya, maka kalimat iman ini akan tembus langsung ke relung jiwanya, ke nafasnya. Kalau sudah sampai ke dalam nafas, nanti akan ada transmisi cahaya yang membimbing dari jiwa itu ke dalam kebagian seluruh tubuh kita. Pancaran cahayanya itu yang disebut dengan fajar. Jadi ada fajar, ada fujur, ada infajar. Itu beda. Halo? Satu apa? Fajar begini. Kedua apa? Fujur boleh begini. Ya? Infajar. Fajar setiap pancaran-pancaran kebaikan. Bisa yang sifatnya real seperti cahaya matahari, atau pancaran iman ketika dipanggil. Karena itu kenapa sholat subuh disebut juga dengan sholat fajar, karena ketika dipanggil terpancar cahaya iman dalam hati kita yang meminta kita merespon untuk sholat. Ini bukan ilmu taktik ya, ini Quran nanti ya. Awas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana masyhuda. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau fujur itu pancaran keburukan. Jadi ada bagian di tubuh kita yang diprovokasi oleh setan, nanti pancaran dari situ disebut dengan fujur. Melalui nafas, dari nafas ketika dipancarkan dengan pancaran fujur, keluarlah perilaku buruk. Perilaku buruknya disebut dengan su. Dari fujur lewat nafas keluar su. Karena itu sering kita singkat dengan nafsu. Itu ada di Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amaratum bisu. Kalau infajar itu pancaran-pancaran yang sifatnya materialistik. Bisa dipegang, kelihatan. Contoh, Nabi Musa punya tongkat ya. Tongkatnya apa? Kayu ya. Tongkat kayu dipukulkan ke batu, keluar 12 mata air. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajarat min 12 ina. Jadi ini ada infajar, ada fujur, ada fajar.
Insan beriman itu, kalau imannya sudah ada di kalbunya, nanti iman itu akan membimbing seluruh bagian tubuhnya untuk bersikap. Contoh, apa fungsi mata? Nah, fungsi mata itu normalnya melihat, tapi itu standar. Kalau mata orang beriman bukan sekedar melihat, karena pandangannya akan langsung dibimbing oleh imannya. Karena itu ketika Allah memberitakan tentang pandangan orang beriman, yang disebutkan pertama kali bukan matanya, tapi imannya dulu. Buka Quran surah Cahaya, surah 24, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang beriman, imannya dulu. Jika memang dia punya iman, maka imannya itu akan membimbing matanya untuk melihat yang baik saja. Yang tak perlu dilihat, itu dipalingkan. Karena itu standar kemakmuran pertama, satu negara, satu negeri, disebut dengan makmur, yang memiliki aspek manfaat. Ketika semua yang berada di perangkat negara dan bangsa itu semuanya mengandung nilai manfaat, termasuk perilaku penyelenggara dan rakyatnya. Jadi kalau kita mengamalkan satu ayat ini saja di Al-A'raf ayat 96, maka akan tercipta kondisi yang beradab, tercipta saling berbagi, tercipta saling perhatian. Kenapa? Karena insan beriman itu kalau benar imannya akan mendorong perilaku pemilik dan pelakunya itu selalu pada nilai-nilai kebaikan. Contoh begini, maaf ya, Bapak Ibu sekalian, orang korupsi itu bisa korupsi karena melihat atau tidak melihat? Kalau matanya itu didorong dengan iman, maka mustahil orang ini bisa melihat yang tidak diperkenankan. Jadi pandangan pada kebaikan itu akan menutup peluang-peluang kejelekan untuk dilakukan. Karena itu syarat yang pertama ketika negara ingin makmur, landasan pertamanya perbaiki nilai-nilai spiritualnya, tingkatkan keimanannya. Jika benar insan beriman, khususnya untuk orang Islam di Indonesia ini benar imannya, maka keimanan yang kuat ini adalah pondasi yang paling kokoh untuk menghadirkan kemakmuran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 bagian dari Quran yang bisa digunakan untuk membangun bangsa. Kalau kita ingin bagus, gunakan 4 pilar ini. 1, kuatkan ekonominya. Yang kedua, stabilkan politik, hukum dan keamanannya. Yang ketiga, kuatkan pendidikannya. Dan yang keempat, di atas semua itu, kuatkan pondasi keimanannya dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalau itu bisa dilakukan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Comment, like and share. Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.